Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial ini saya akan mencoba berbagi tentang bagaimana membuat sebuah PowerPoint agar lebih memiliki power lagi dengan menggunakan Visual Basic for Application atau disebut juga VBA. Langkahnya pertama-tama kita persiapkan dulu PowerPoint yang akan kita pakai untuk kita gunakan sebagai dasar VBA tadi. Sebelumnya pastikan di PowerPoint Anda sudah terpasang developer seperti halnya berikut ini. Jika belum, maka bisa ditampilkan melalui Office button, kemudian pilih PowerPoint option, nanti pada show developer tabs in the ribbon ini dikasih centang, diklik biar muncul centangnya. Kalau sudah muncul centang berarti nanti di tampilan PowerPoint kita akan muncul developer. Klik OK ya, nanti akan muncul setelah view ini ada developer. Kemudian untuk memasang VBA-nya terlebih dahulu, ini yang kita perlukan. Tool-toolnya adalah di sini. Misalkan saya ingin membuat sebuah login yang menggunakan user ID dan password, nanti kita pilih text box, kita klik, kita tempatkan seperti biasa. Kita tambahkan lagi untuk textbook yang kedua. Lalu untuk tombol loginnya kita buat dari command button, kita klik. Masing-masing tombol ini, baik command button ataupun text box, ini memiliki properties. Ini kita bisa atur posisinya. Ini text box 1 dan seterusnya.
bisa diatur di sini. Kemudian ini textbox 2, nanti namanya textbox 2, common button. Kemudian untuk captionnya di sini bisa kita ubah sebagai mengganti tampilan nama dari button itu sendiri. Ini kita ubah, misalkan ini kita beri login. Setelah terpasang perangkat developernya, kemudian tahap berikutnya adalah memasang VBA-nya. Ya. Kita klik yang akan kita pasang VBA sebagai perintahnya melalui view kode, atau bisa juga diklik 2 kali. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini untuk private sub common button 1, perintah yang akan kita berikan kepada common button yang pertama tadi. Yang pertama tadi adalah login. Ya. Kita beri perintah seperti ini. Akan memerintahkan kepada textbox 1 value. Perintah ini bermakna jika common button 1 diklik, dia akan memerintahkan atau mengidentifikasi apakah textbox 1 telah terisi dengan user ID yang telah tertera di sini, ditetapkan dengan user ID Pak Choi. Dan ya, untuk textbox 2 terisi ya Choi 19_1979. Ya, jika hal itu benar, maka akan memerintahkan melanjutkan kepada slide berikutnya. Jika hal itu tidak terpenuhi, maka perintah yang kedua, maka akan ditampilkan pesan
Jika pada user ID dan passwordnya tidak terisi demikian, maka nanti akan ditampilkan sebuah keterangan yang menyatakan bahwa user ID dan passwordnya salah dan tidak bisa melanjutkan kepada slide berikutnya. Perlu diingat ya, dalam penyimpanan presentasi ini PowerPoint, maka kita pilih tipe PowerPoint Macro Enable Presentation. Mari kita coba. Ini kita coba ya. Passwordnya adalah ini. Kita coba dengan password yang salah, misalnya ini terjadi salah tata bahasanya. Ya, kita coba kembali. Kita ulangi. So nah, di sini sudah tampil keterangan jika kita melakukan kesalahan, user ID dan password kamu salah, periksa kembali. Oke, kita periksa, maka dia akan hilang passwordnya. Kita coba dengan langkah yang benar. Password ini juga mengidentifikasi huruf besar maupun huruf kecil, sehingga di dalam mengisikan harus persis. Oke, mari kita coba kembali melanjutkan tutorial yang pertama tadi. Setelah kita ubah bahasanya dengan yang benar, kita akan coba kembali dengan mengisikan password sesuai dengan password yang ada. Untuk tombol reset ini gunanya untuk mengosongkan. Kita coba isi dengan yang benar. Coba kita login. Ini sudah tampil kepada slide berikutnya sesuai dengan perintah tadi.
Selanjutnya mari kita coba lagi untuk VBA yang lain, misalkan dalam jawaban seperti ini. Untuk jawaban isian kita bisa memberikan perintah yang sama dengan pada waktu kita menggunakannya dengan login tadi. Kita tambahkan di sini tadi untuk command button 1 pada slide kedua. Seperti ini untuk command button yang pertama. Ini untuk sekarang kita akan slide yang kedua. Kita coba ulangi perintahnya. Diklik yang akan kita beri, terus view kode. Ini untuk slide 2. Jawaban dari soal tadi adalah yang benar adalah 11. Ya, maka di sini jika textbook oleh si pemakai diisi 11, maka dia akan mengambilkan pesan, luar biasa, jawabanmu sangat tepat. Lalu setelah itu akan melanjutkan kepada slide berikutnya. Slide show, Windows 1, view, menampilkan next selanjutnya. Jika tidak dijawab dengan yang benar, artinya tidak sama dengan 11, maka akan muncul pesan, ini diteliti kembali, lalu nanti akan meminta untuk dicoba kembali. Sedangkan yang ini, perintah ini adalah untuk kembali mengosongkan textbook yang tadi sudah terisi. Itu kita coba untuk slide ya. Kita coba untuk slide yang kedua. Kita mulai dari slide pertama. Ini kita masuk. Coba kita isi dengan salah dulu, ya, salah. Nah, maka akan di sini muncul tampilan ini. Teliti lagi, jawaban kayaknya salah hitung. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita masukkan. Oke. Sekarang mari kita coba dengan jawaban yang benar. Angka 11. Dia akan memberi pertanyaan luar biasa. Nah, ini kemudian oke, maka akan dilanjutkan pada soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya ini akan saya buat dengan pilihan ganda. Saya akan memanfaatkan option button. Ya, ini pilih option button, klik. Nah, di sini kita bisa tampilkan ya, option button. Kita atur ukurannya, letaknya juga silakan diatur disesuaikan dengan selera. Supaya mempermudah ini kita copy saja. Misalkan kita pakai 4. Ya, masing-masing option buttonnya, optionnya ini kita ganti dengan
isian jawaban. Misalkan ini kita beri A, misalkan 6 cm. Berikutnya action pattern yang kedua juga demikian. Misalkan di option B yang 7. Setelah kita beri optionnya, kita tambahkan lagi untuk perintah untuk ngecek jawabannya. Sesuai selera, captionnya kita ganti cek. Seperti ini. Lalu berikutnya kita perintahkan lagi, kita beri script pada action patternnya. Ya, ini if tadi kita menggunakan option pattern. Jadi untuk yang jawaban yang benar, misalkan itu pada jawaban A, ya, maka di sini option buttonnya kita beri tanda -1. Ini berarti menunjukkan jawaban option button 1 ini adalah option button yang benar. Ini kalau benar, maka kita akan menampilkan pesan. Kita tampilkan pesan. Setelah tampil pesan, kemudian kalau sudah benar, melanjutkan kembali slide berikutnya, slide show Windows view untuk menampilkan next selanjutnya. Jika tidak memilih option button 1, maka berarti dia tidak benar. Maka di sini tampil pesan, kita tampilkan pesan.
lalu kita akhiri N. Kita simpan, coba kita tes. Kita mulai dari slide kedua. Tadi ada jawaban benar, cek ya. Oke, kita lanjut slide 3. Kita mulai dari yang salah ya, kita cek. Nah, ini dia, akan muncul ya pesan seperti ini. Oke, kita coba cek lagi yang lain. Kalau masih salah, ini akan tetap muncul. Coba yang lain ya. Sampai kalau dia menjawab benar, nah di sini akan menjawab benar, maka ya akan tampil pada slide berikutnya. Demikian untuk tutorial kali ini. Terima kasih. Kita berjumpa lagi pada tutorial selanjutnya.